Nah ini nih bang, pertanyaan yang lagi rame mengenai penilangan nih, apakah masih ada atau sudah tidak ada lagi? Untuk penindakan sendiri, sementara memang penindakan pelanggaran yang terjadi di jalan raya itu. Ketemu lagi narasumber ya Bang Andi ya, bersedia Bang ya, jangan jerak Bang ya, gitu aja, anggap ini aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Humas, dimanapun kalian berada. Di konten kali ini merupakan video wawancara perdana dari kami, yaitu membahas semua tentang SIM. Jadi di wawancara kali ini kita menghadirkan narasumber langsung dari anggota Satlantas Polresta Samarinda. Langsung aja kita sapa narasumbernya dari Brigpol Andi SH. Bang, gimana kabarnya Bang? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita ngobrol santai aja Bang ya. Oke. Main ya. Jadi gimana nih, Fit? Ya Bang, jadi sebelumnya untuk teman-teman ketahui, beberapa minggu yang lalu di akun resmi Polres, yaitu @Polresta Samarinda, membuka Q&A yang kami pasang di story. Nah itu antusiasnya lumayan besar Bang dari masyarakat Samarinda khususnya. Oke. Jadi sekitar ada 25 pertanyaan yang terkumpul. Namun ada beberapa pertanyaan yang sama dari teman-teman. Contohnya kayak persyaratan tentang tes kesehatan dan psikologi, itu pertanyaannya berulang. Oke. Jadi kita rangkum aja, jadi sekitar ada belasan pertanyaan Oke. dari teman-teman Polres. Ya. Langsung aja Bang ya ke pertanyaan pertama dari @kabarsamarinda, menanyakan bagaimana masalah surat keterangan kesehatan, apakah berlaku yang dari puskesmas? Oke. Yang pertama, surat kesehatan dari puskesmas sekarang sudah tidak berlaku lagi. Jadi surat kesehatan untuk persyaratan penerbitan SIM itu dikeluarkan oleh dokter atau vaskes yang sudah direkomendasikan oleh Polri. Dalam hal ini Bidokes Polda Kaltim. Jadi dokter atau vaskes yang sudah direkomendasikan dari Bidokes Polda Kaltim, surat kesehatan itulah yang nanti bisa jadi persyaratan untuk penerbitan SIM. Jadi puskesmas atau di klinik-klinik lain yang tidak dapat rekomendasi dari Bidokes Polda Kaltim tidak bisa. Tidak bisa. Terus gimana? Apa lagi? Jadi yang direkomendasikan dari Bidokes Polda Kaltim itu Bang, kalau untuk yang mengurus SIM di Samarinda itu bisa kemana Bang tempatnya? Kalau yang direkomendasikan Bidokes Polda Kaltim itu kita ada di samping Mako Polresta Samarinda. Kalau Afif tahu mungkin di samping Mako Polresta Samarinda ini ada gudang Bulog. Nah di gudang Bulog itu di depan, dia di paling depan, dia dekat gerbang Bulog itu dia ada klinik kecil aja, dia kliniknya di situ. Nah di situ fasilitas kesehatan yang sudah direkomendasikan oleh Bidokes Polda Kaltim. Jadi persyaratan penerbitan SIM kita pakai surat kesehatan dari vaskes ini. Oke. Jadi udah jelas ya teman-teman mengenai surat kesehatan, tidak boleh di sembarang tempat untuk mengurus SIM. Yang direkomendasikan ada di samping kantor Polres Samarinda, Jalan Slamet Riyadi. Sambung ke pertanyaan selanjutnya Bang ya, dari @Joni Haris. Joni Haris. Ya. Apa tuh? Apa aja berkas yang harus dibawa untuk perpanjang SIM di mobil SIM keliling? Oke. Persyaratan perpanjangan di kantor Satpas Polresta Samarinda ataupun di pelayanan SIM keliling atau di mall pelayanan publik itu ada juga. Kita gerai kita di mall pelayanan publik di Jalan Basuki Rahmat itu ada juga. Semua sama. Persyaratan perpanjangan itu ngurusnya di SIM link atau di Polres itu sama. Fotokopi KTP 1 lembar, kemudian pas foto ukuran 3x4 berwarna 3 lembar. Untuk warna backgroundnya bebas, yang penting fotonya berwarna.
Jadi fotokopi KTP 1, pas foto 3 lembar ukuran 3x4. Nah, kemudian surat kesehatan itu tadi, surat kesehatan dan surat psikologi. Tambahannya surat psikologi yang dikeluarkan oleh vaskes atau dokter yang sudah direkomendasikan tadi itu, nah, jadi nggak bisa ngambil dari luar lagi. Itu tadi. Jadi fotokopi KTP, pas foto ukuran 3x4, 3 lembar yang berwarna, kemudian surat kesehatan, kemudian surat keterangan psikologi. KTP-nya harus KTP elektrik dong? Harus KTP elektrik. Kalau domisili? Domisili itu berlaku ketika masyarakat menggunakan KTP luar kota Samarinda. Misalnya nih, masyarakat daftar, dia pakai KTP Balikpapan atau pakai KTP Tenggarong, bisa tetap daftar di kita, yang penting KTP-nya udah elektrik. Namun untuk KTP luar kota Samarinda itu, kita minta surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh RT setempat di mana dia berdomisili di Samarinda. Jadi ditambahin surat keterangan domisili aja sih, itu aja. Itu tadi persyaratan terpanjang untuk si mobil atau motor bang? Sama, mobil dan motor sama persyaratan. Jadi SIM A, SIM C sama ya persyaratan perpanjangnya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya bang. Oke. Dari @Syehrija26. Oke. Saya waktu itu bikin SIM cuma nggak lolos ujian simulator. Tapi udah lama, apakah berkasnya masih ada? Kita lihat waktu lamanya. Kalau dia tidak lulusnya tahun 2019, kemudian dia datang 2021, artinya 1 tahun kemudian dia baru kembali lagi, itu kemungkinan kecil berkasnya masih ada. Tapi kalau masih 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu insya Allah masih ada. Jadi tinggal bawa aja. Biasanya kalau nggak lulus simulator itu, dia dapat surat ini, dapat kertas bukti mengulangnya dia. Yang penting itunya nggak hilang. Jadi bawa ke petugas uji simulatornya lagi, tunjukin kertasnya, Pak saya mau ujian ulang nih, kemarin tempo hari bulan lalu atau minggu lalu saya nggak lulus simulator, bisa nanti dicariin kertasnya. Yang penting nggak hilang itunya. Yang penting sebelum 1 tahun lah. Masa yang nggak lulusnya 2019 terus 2021 baru mau balik keluar kan nggak mungkin. Itu semua jenis SIM bang ya? Semua jenis SIM. Kalau simulator enggak, kalau simulator itu berlaku untuk A umum, B1, B1 umum, B2 dan B2 umum. Jadi berlaku SIM-SIM besar ya. Jadi kalau SIM A dan C itu tidak perlu uji simulator. Gitu. Sebenarnya untuk pengulangan tes gitu tuh bang bisa minggu depannya ya? Atau 2 minggunya lagi? Memang terjadwal, itu memang udah terjadwal oleh sistem, dia otomatis. Jadi kalau nggak lulusnya hari ini, sistem udah menjadwalkan untuk ujian ulangnya atau remedialnya itu 1 minggu ke depan. Memang udah dijadwalkan oleh sistemnya sendiri sih yang dijadwalkan. Belum lanjut, bisa minum dulu. Oke. Nah, bisa juga teman-teman kalau lagi jenuh nunggu pas ngurusin lama gitu antrinya, bisa mampir ke Polis Cafe atau Fresh Day. Yang ada di mana bang? Ini Polis Cafe nih. Iya benar. Oh, jadi Polis Cafe. Jadi kebetulan nih kalau teman-teman pas kebetulan lagi ngurusin atau ngantar keluarganya atau ngantar adiknya pas lagi ngurusin tuh, kalau menunggu kan jenuh tuh, kadang-kadang gangguan apa-apa gitu kalau lama. Polis Cafe ini posisinya pas di depan ruang satpas. Jadi kalau teman-teman bosan nunggu di dalam lama SIM-nya atau gangguan atau apa, boleh mampir ke Polis Cafe. Dia pas posisinya di depan gedung satpas tuh, ya kan? Enak kok. Nah, takutnya nih orang nggak tahu bang bedanya satpas sama Polres. Nanti dikira tempatnya beda gitu. Oh, gitu. Nah, sebenarnya di mana sih tempat satpas? Kayak gini, satpas itu singkatan dari Satuan Pelaksana Administrasi SIM. Satuan Pelaksana Administrasi SIM itu satpas. Untuk posisi satpas itu sendiri ada di dalam komplek Mako Polresta Samarinda. Jadi bangunan satpas itu ada di Mako Polresta Samarinda, di paling belakang, paling ujung ya. Gedung satpas kelihatan. Iya. Pertanyaan dari @arurudipu. Memperpanjang SIM keliling
surat kesehatan dan psikologinya apakah boleh dari luar? Sama yang tadi berarti itu ya. Iya. Ada psikologinya lagi. Oke, psikologi. Sama seperti yang tadi, untuk kesehatan nggak boleh dari puskesmas atau paskes yang tidak direkomendasikan oleh Bidokes Polda Kaltim. Oke, untuk surat psikologinya sendiri itu sama. Jadi ada beberapa biro psikologi di Samarinda ini. Ada tiga biro psikologi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Bidokes Polda Kaltim. Seperti itu. Jadi psikologi itu banyak. Ada psikologi seseorang untuk pegang senjata, ada psikologi untuk macam-macam tes gitu. Nah, psikologi untuk mengemudi ini khusus. Nah, makanya di biro-biro yang sudah kita tunjuk aja masyarakat yang boleh mengambil surat keterangan psikologinya untuk persyaratan sih. Karena psikologinya khusus untuk psikologi pengemudi. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman untuk surat kesehatan dan surat psikologi untuk mengurus SIM itu tidak boleh sembarang tempat, harus yang direkomendasikan dari Bidokes Polda Kaltim. Tempatnya sendiri seperti di tes kesehatan tadi ada di samping kantor Polresta Samarinda. Ada 3 itu kalau psikologi. Jadi yang pertama sama seperti yang tempat kesehatan tadi di Gudang Bulog tadi yang pertama. Kemudian ada 2 tempat lagi di sisi kiri lagi kantor Polresta Samarinda. Kalau Gudang Bulog tadi kan di sisi kanan. Nah, untuk 2 biro psikologi yang lain itu ada di sisi kiri. Jadi melewati Mako Polres dulu. Kalau dari Jembatan Makam tuh melewati Mako Polres dulu. Nah, di situ ada pelangnya itu biro psikologi untuk persyaratan sih. Ada 2 setelah dari Polres itu. Lanjut dari @gida_das mau tanya untuk yang mau buat SIM KTP luar Samarinda gimana? Oke, tadi sudah jawab. Jadi untuk KTP luar kota Samarinda tetap bisa mengurus atau mengajukan permohonan untuk penerbitan SIM di Satlantas Polresta Samarinda. Namun ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi, keterangan domisili. Jadi nanti masyarakat itu yang memiliki KTP luar kota Samarinda itu nanti dia harus minta surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh RT setempat di mana dia bertempat tinggal di kota Samarinda ini. Di mana nanti masyarakat yang mengurus dia di Palaran, kemudian KTP-nya KTP Balikpapan. Nanti minta keterangan domisili dari RT tempat tinggalnya di Palaran. Gitu aja. Cukup sampai di RT ya, Bang? Cukup sampai di RT. Cukup sampai di RT. Fotokopi KTP yang luarnya tetap dilampirkan. Fotokopi KTP yang intinya tetap dilampirkan. Lampiran di belakangnya surat keterangan domisili. Lanjut lagi pertanyaan dari Novita Airawan. Oke. Dompet hilang, SIM juga ikut hilang. Prosedur ngurusnya gimana, Pak? Oke. Untuk pengurusan SIM hilang itu kalau sekarang itu di ruang cetak SIM itu kita kasih pemberitahuan SIM. Jadi masyarakat yang sudah kita kasih SIM-nya udah tercetak SIM-nya itu kita sarankan untuk difotokopi. Fotokopiannya itu disimpan di lemari atau di mana ya, di rumah yang jelas jangan disimpan bersamaan dengan SIM. Karena ketika dompetnya hilang, SIM-nya hilang, untuk pencarian data SIM yang hilang itu tadi akan lebih dimudahkan kalau dia udah fotokopi SIM-nya. Tapi kalau seandainya misalkan dia belum fotokopi SIM tadi itu yang hilang itu, kita nanti cari data SIM-nya melalui nomor NIK, nama dan tempat tanggal lahir, kemudian alamat gitu. Kita cari di sana. Tapi kalau dia udah punya fotokopi SIM yang hilang itu akan lebih mudah proses penerbitan surat keterangan hilang. Untuk prosesnya sendiri, kalau SIM hilang itu, selama SIM yang hilang itu masih berlaku atau masih hidup, dia nanti akan mengikuti proses seperti perpanjangan. Otomatis juga nanti diperpanjang sampai 5 tahun ke depan lagi. Oh, diulang lagi, Bang ya? Iya. Jadi misalnya udah berjalan 3 tahun, SIM-nya hilang, diurus lagi, jadi mulai dari awal lagi. Perpanjangan. Urusannya nanti itu penerbitannya sama seperti perpanjangan dan otomatis diperpanjang sampai 5 tahun ke depan lagi. Baru gitu.
Oke, lanjut pertanyaan dari Nyonya Si. Tidak membawa SIM atau tidak mempunyai SIM, apakah akan tetap ditilang? Nah ini nih bang, pertanyaan yang lagi rame mengenai penilangan nih, apakah masih ada atau sudah tidak ada lagi? Untuk penindakan sendiri sesuai dengan program Pak Kapolri yang baru, sekarang memang penindakan pelanggaran yang terjadi di jalan raya itu tidak ada. Dengan tidak adanya penindakan di jalanan, berarti masyarakat atau pengendara bisa seenaknya berlalu lintas, tetap patuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat, kemudian menggunakan helm. Karena apa? Tujuannya meminimalisir angka kecelakaan. Seperti itu. Jadi kecelakaan itu berawal dari pelanggaran. Jadi dengan tidak ada penindakan, jangan terus ngomongnya, tetap ikuti, tetap santun di jalan, tetap patuhi peraturan lalu lintas. Jadi sebenarnya yang bisa ditilang itu seperti apa bang? Pelanggaran yang bisa ditilang? Sementara ini belum ada penindakan tilang sih. Mungkin fatal-fatalnya kalau kita harus melakukan penindakan dengan tilang itu biasanya pelanggaran yang sangat berpotensi untuk terjadinya kecelakaan. Untuk yang mengakibatkan kecelakaan. Benar, yang potensi dia mengakibatkan kecelakaan itu sangat berpotensi gitu. Jadi kalau pelanggaran-pelanggaran kecil yang mungkin dia tidak menggunakan helm atau lupa bawa SIM itu kan masalah administrasi kendaraan tuh, itu mungkin masih ada toleransi. Tapi kalau pelanggarannya dia itu berpotensi menyebabkan kecelakaan, itu tetap bisa kita tindak. Jadi lebih ke pencegahan sih bang ya. Preventif, betul. Lanjut lagi dari Brian Cakabri. Oke, Brian. Wah, dia sekali nanya langsung 3 nih bang. Monggo, kupas. Oh, tapi ada satu yang sudah dibahas tadi bang, yang tentang kesehatan sama psikologi. Jadi 2 aja. Ya. Apakah pemberlakuan SIM gratis sudah diterapkan untuk pelajar dan mahasiswa? Oke. SIM gratis sementara belum ada, belum diberlakukan gitu, karena kita belum ada petunjuk atau perintah langsung dari pimpinan di tingkat Polda, dalam hal ini Pak Dirlantas, belum ada petunjuk langsung dari beliaunya, jadi belum dilaksanakan. Hanya SIM gratis itu biasanya kita laksanakan dalam bentuk inovasi-inovasi di waktu tertentu. Contoh, ulang tahun Polri di tanggal 1 Juli, Hari Bayangkara, kemudian HUT lalu lintas. Nah, itu biasanya kita berinovasi untuk masyarakat yang tanggal lahirnya sama dengan HUT Polri, Hari Bayangkara 1 Juli, itu kita berikan dia SIM gratis. Artinya PNBP-nya itu dia free gratis untuk perpanjangan maupun baru. Sama seperti HUT lantas juga seperti itu. Yang tanggal lahirnya itu bertepatan dengan hari besar Polri, HUT Bayangkara atau HUT lantas. Itu bentuknya inovasi sih. Bentuknya inovasi. Lanjut pertanyaan keduanya bang ya. Untuk biaya pembuatan SIM A bang. Oke, untuk biaya pembuatan SIM A ini langsung saya buka aja untuk biayanya ya, bukan cuma SIM A. Jadi untuk biaya penerbitannya itu SIM A baru itu biayanya 120.000. Sesuai PNBP yang harus dibayar 120.000. Itu SIM A baru. Kemudian SIM A perpanjang itu 80.000 PNBP-nya yang harus dikeluarkan. Untuk SIM C baru 100.000 PNBP, SIM C perpanjang 75.000. Nah, seperti itu A dan C. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin kalau teman-teman lihat di googling atau lihat di akun Instagram Humas Polresta Samarinda atau Satlantas Polresta Samarinda, itu ada pemberitahuannya tentang rincian biayanya. Oke, lanjut lagi bang ya. Dari Suci Trinata. Oke, Suci. Apakah di SIM keliling ada untuk membuat kesehatan dan psikologi? Kesehatan dan psikologi di SIM keliling ada.
Jadi bisa buat di situ bang bisa surat kesehatan. bisa. Jadi masyarakat yang mungkin rumahnya terlalu jauh untuk ke Polres, dia milih untuk melakukan perpanjangan di SIM keliling. Di situ sudah kita sediakan Vaskes atau biro psikologi yang juga sudah tentunya udah direkomendasikan juga oleh Dinkes Polda Kaltim. Jadi nggak perlu masyarakat itu ngambil dulu di lingkungan Polres tadi yang di gudang bulog tadi, di tempat kesehatan tadi, nggak perlu ngambil surat kesehatan atau psikologi di tempat yang di daerah Polres itu, kemudian dia balik lagi ke sini, nggak perlu. Jadi di SIM keliling masing-masing, di mau pelayanan publik di Jalan Basuki Rahmat pun itu ada gerai kami khusus untuk perpanjangan juga sama seperti SIM keliling. Di tempat-tempat itu udah ada sendiri tuh Vaskes untuk mengeluarkan surat kesehatan dan biro psikologi untuk mengeluarkan surat keterangan psikologi tadi. Untuk SIM kelilingnya sendiri nih bang, untuk pembuatan baru kah atau hanya perpanjang saja? Khusus perpanjangan dan khusus SIM A dan SIM C. SIM A dan SIM C. Perpanjangan SIM A dan SIM C untuk perpanjangan H umum ke atas, H umum B1, B1 umum itu tetap dilaksanakan di Satpas Polres Lamongan. Lanjut lagi bang ya. Oke. Pertanyaan dari @romdoni_ahmad. Di era pandemi seperti ini, bila mau perpanjang masa berlaku SIM bisa lewat eSIM Samarinda ya Min? Oke. Nah, eSIM Samarinda. eSIM Samarinda itu sekarang udah nggak, sebenarnya masih bisa aplikasinya dioperasionalkan. Hanya operator kami sudah tidak menerima pendaftaran melalui aplikasi eSIM. Jadi kalau teman-teman nanti mau daftar online, bisa diakses melalui website. Jadi website sendiri ada website satlantassamarinda.com. Satlantassamarinda.com. Di dalam website itu nanti ada beberapa pilihan. Di antaranya itu tadi pendaftaran SIM online. jadi khusus mendaftar aja bang ya? Khusus mendaftar. Websitenya. Jadi, mendaftar, masyarakat bisa mengisi identitas diri dimanapun dan kapanpun dia daftar dulu. Kemudian nanti bukti setelah mendaftar, bukti daftarnya ditunjukin ke petugas Satpas yang ada di Satpas kita. Kemudian nanti dia tidak perlu, kemudahannya yang diberikan pendaftaran online tadi, masyarakat tidak perlu menulis lagi di formulir itu. Oh, jadi sudah ada di website-nya. Udah, jadi identitas yang dia isi, yang dia input ke dalam pendaftaran online tadi itu otomatis nanti kita cetak dalam bentuk formulir. Jadi begitu masyarakat nanti teman-teman kalau udah daftar online, ditunjukin bukti online-nya ke petugas kita, nanti petugas kita cetak identitas teman-teman dalam bentuk formulir. Jadi teman-teman nggak perlu lagi repot-repot nulis, cetak langsung proses identifikasi. Nah untuk pendaftarannya sendiri bang, misalnya dia nih mau ngurus besoknya nih, kemarinnya kah daftar di website itu atau beberapa hari sebelumnya? Bebas. Mau perpanjang besok, isi sekarang boleh. Seminggu lagi kita baru mengurus, isi sekarang juga boleh. Yang penting nanti kan dia udah daftar, dia nanti tinggal tunjukin pas saya udah daftar online nih lewat website nih gitu kan. Nah, tinggal nanti petugas kita, oh iya cek namanya ada, dicek di aplikasi kita, di aplikasinya operator. Jadi nanti operator cetak kartu. Bisa langsung lanjut ke tes selanjutnya bang? Bisa, proses selanjutnya nanti identifikasi langsung. Tiga apa? Iya benar. Lanjut lagi dari Putri Noviasari. Nanya nih bang, dia SIM-nya mati November. Kalau mau perpanjang sekarang bisa ndak ya? November berarti masih 6 bulan lagi. Masih 6 bulan lagi November. Nggak apa-apa, lebih bagus malah sebenarnya sih. Itu untuk mengantisipasi kalau nanti menjelang waktu matinya lupa. Iya, takut kelewatan. Tetap bisa diperpanjang di 6 bulan sebelum tanggal kadaluarsanya mati. Tapi alangkah baiknya kalau diperpanjang minimal 1 bulan aja. Jadi kalau dia matinya November, bisa proses perpanjangan di Oktobernya. Yang penting jangan sampai lewat. Kalau dia udah lewat tanggal berlakunya, lewat 1 hari aja, data SIM-nya udah keblokir.
Jadi ada tetap nomor SIM-nya, cuma di situ statusnya terblokir, expired jadi terblokir. Jadi upayakan kalau mau perpanjang minimal 1 bulan. Ya kalau memang ingat, nggak apa-apa, 1 minggu sebelumnya atau 1 hari sebelumnya itu masih bisa. Yang penting jangan sampai lupa. Kalau di hari matinya bang? Boleh. Oh boleh juga. Boleh. Kalau dia matinya tanggal 26 November, dia perpanjang di tanggal 26 itu boleh. Nah, kenapa saya saranin untuk 1 minggu sebelumnya? Karena kita khawatirkan di tanggal, misalnya dia mati SIM-nya tanggal 26 nih. Nah, kebetulan tanggal 26 itu hari Minggu. Nah, ya kan? Nggak bisa dong perpanjangan. Itu upayakan di tanggal 25-nya, di jam-jam kita buka pelayanan. Jadi kalau tanggal matinya 26, sementara tanggal 26 itu hari Minggu, terus dia mau perpanjang hari Seninnya di tanggal 27, Sudah lewat. Udah harus penerbitan SIM baru. Jadi lebih baiknya teman-teman perpanjang itu sebulan sebelum tanggal mati SIM tersebut. Biar nggak kelewatan. Kalau kelewatan buat baru lagi kan Buat Bang, ya? baru. Kalau udah datanya keblokir, dia harus buat baru lagi. Baru lagi, ngantri lagi, tes lagi. Ujian lagi dia. Nah, pertanyaan terakhir Bang, Oke, terakhir. penghujung wawancara kita. Udah habis aja pertanyaannya. Iya Bang. Kok bisa belum habis, Bim? Minum dulu. Iya, dah. Minum dulu. Sebenarnya banyak Bang pertanyaannya. Cuman banyak yang sama. Banyak yang Iya, sama. jadi saya- dari tadi kalau saya perhatiin pertanyaannya teman-teman seputaran soal kesehatan, psikologi, boleh nggak dari luar atau apa gitu ya? Sama biaya. Sama biaya. Itu pendatang. Betul. Lanjut. Bim. Nah, ini anti mainstream nih Bang pertanyaannya. Gimana? Satu-satunya kayaknya pertanyaan. Cara peningkatan SIM A ke B1 Oke. gimana nih Pak? SIM A ke B1. Untuk kategori peningkatan dari A ke B1 atau B1 ke B2 dan seterusnya, itu minimal SIM dasar AHD itu sudah berusia 1 tahun. Jadi artinya kalau aktif sudah buat hari ini, SIM A 1 tahun ke depan di tanggal yang sama, ini tanggal 2 Maret nih, baru buat aktif SIM A. Tanggal 2 Maret 2022 itu SIM-nya baru bisa naik ke B1. Sebelum 1 tahun, otomatis aplikasi menolak. Sistemnya udah mulai. Jadi kalau belum 1 tahun, aplikasi langsung otomatis menolak. Usia SIM belum mencukupi 1 tahun. Seperti itu misalnya ini. Sama seperti B1 ke B2 juga seperti itu. Kalau udah dapat B1 mau ke B2 nunggu B1-nya 1 tahun dulu. 1 tahun juga. Tunggu B1-nya 1 tahun dulu. Kalau udah 1 tahun baru bisa naik ke B2. Nah, untuk usia sendiri, untuk peningkatan ke B1, usia SIM minimal 1 tahun. Usia pemegang SIM minimal 20 tahun. Yang SIM B1 Bang. B1 tadi. Jadi, Kalau SIM A 17 tahun. iya, kalau SIM A 17 tahun. Tapi kalau B1 minimal usia pemegang SIM 20 tahun. Usia SIM-nya 1 tahun, usia pemegang SIM-nya 20 tahun. Itu harus sama-sama terpenuhi. Usia SIM A-nya udah 1 tahun lebih, tapi kalau pemegangnya belum 1 tahun, belum 20 tahun, nggak bisa naik. Itu juga sebaliknya, usia pemegangnya udah 20 tahun, tapi SIM A-nya ini belum memenuhi syarat, belum 1 tahun, belum bisa naik. Jadi dia harus sama. Gitu. Bedanya Bang, SIM A B1. Oke, B A itu roda 4, A umum, roda 4, angkutan umum. Kemudian kalau B1 itu roda 6, B2 roda 10 ke atas. B2 sama juga Bang umurnya. Sama. Harus 21 tahun tadi. Benar, harus 21 tahun dulu. Kalau Dan untuk B2. SIM-nya udah B1-nya selama Udah 1 tahun. baru bisa ngurus B2. B2. Betul. Oke Bang, sampai di pertanyaan terakhir sudah Oke. Abang jawab Ya. dengan jelas. Nanti selebihnya teman-teman bisa cek di Instagramnya Humas Polres Samarinda atau Instagramnya Satlantas Polres Samarinda. Teman bisa akses di website satlantas.samarinda.com untuk informasi-informasi biaya, kemudian persyaratan apa saja yang untuk peningkatan SIM itu bisa dicek di akun medsos kita ya. Lebih lengkapnya yang ada di website tadi Bang. Website? Di Di website. satlantassamarinda.com. Iya, betul. Jadi banyak yang
apa yang masih banyak pertanyaan yang lain yang belum kami jelaskan di sini, bisa browsing tuh di sana, ada edukasi buat kalian sebelum mengurus SIM. Betul. Oke, mengenai tadi Satlantas ada IG-nya juga Bang ya? Ada? Iya. Satlantas Samarinda. IG-nya Satlantas Samarinda. Akun resmi Satlantas ya, bisa cari di IG nanti. Oke teman-teman, sekiranya ada pertanyaan lagi yang belum atau yang masih mau ditanyakan yang belum kami jelaskan, nanti bisa tulis di komentar aja. Nanti sekiranya ada banyak lagi pertanyaan, ya lebih dari 10 lah, nanti kita buat video kayak gini lagi bersama Bang Andi lagi. Tip boleh nggak nambahin sedikit? Oke, boleh. Sekedar imbauan aja buat teman-teman di jalan. Memang kalau teman-teman sekarang udah tahu nih programnya Pak Kapolri yang baru, polisi lalu lintas dilarang untuk menilang. Tidak ada, artinya tidak ada kegiatan penindakan pelanggaran di jalan raya. Tapi teman-teman, walaupun nggak ada penindakan nih, polisi nggak nilang nih, ya kan? Upayakan untuk tetap patuhi rambu-rambu, ya. Keren loh kalau teman-teman itu udah tahu nggak ada yang ngawasin, tapi teman-teman bisa tetap disiplin. taat. Itu keren banget, ya kan? Nah, tujuannya apa? Untuk keselamatan kita. Karena satu poinnya, kecelakaan itu berawal dari pelanggaran. Apapun bentuk kecelakaannya, dia pasti diawali dengan pelanggaran. Seperti itu. Jadi, walaupun teman-teman tahu, oh polisi udah nggak boleh nilang lagi nih, tetap patuhi rambu-rambu. Oke? Iya Bang. Seperti itu. Jadi istilahnya merugikan diri sendiri, Merugikan diri orang sendiri lain. dan orang lain. Seperti itu. Oke teman-teman, kalau nanti masih ada banyak pertanyaan yang masih bingung atau yang belum ditanyakan, belum kami jelaskan, bisa komen di kolom komentar video kami ini. Nanti kalau banyak pertanyaan, pasti deh kami buat video lagi dengan narasumber yang sama, Bang Andi, anggota Lantas Polresta Samarinda. Gimana Bang? Siap Bang? Siap. Kalau buat lagi? Siap. Nggak jerah Bang ya? Wah. Jerah Bang, banyak nih, gue ngomong. Gak apa-apa, itu kita buka informasi. Ya. Pokoknya nanti kalau kontak saya, Bang ada pertanyaan lagi nih, oke baik muncul. Gas Kita gas lagi, kita jawab lagi nanti teman-teman bertanya. Oke? Oke, terima kasih Bang Andi ya Siap. untuk waktunya, Baik. kesempatannya buat kami Ya. untuk menjelaskan ke teman-teman juga. Soalnya banyak betul Bang yang DM, di IG, yang inbox di Facebook juga tuh. Pertanyaannya itu aja sebenarnya. Gak apa-apa. Jadi kalau ada video gini kan nanti tinggal kami arahkan, tonton aja nih Iya. videonya, tayang, Iya. langsung dijelaskan dari anggota lantasnya. Iya, siap. Oke, terima kasih juga teman-teman ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.